Di Desa Miru, Lamongan, Jawa Timur, semangat perubahan tumbuh dari lahan persawahan. Poktan Sumber Makmur 1 memulai transformasi dari pertanian konvensional menuju sistem organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan pendampingan dari Sekolah Tani dan juga dukungan nyata dari Bank Indonesia, para petani tidak hanya menanam padi, tetapi juga harapan akan masa depan pertanian yang lebih sehat. Informasi ini sekaligus mengakhiri update bisnis hari ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Mas, kabarnya Mas? Di sudut desa yang tampak sederhana, para petani berkumpul, bercengkerama sambil menyeruput kopi. Bahasanya Pak Yanto ini semprot PDPR kok. Tapi obrolan mereka bukan soal cuaca, melainkan masa depan. Masa depan pertanian yang tak lagi meracuni tanah. Inilah cerita dari Desa Miru, Lamongan tentang keberanian mengubah cara bertani demi bumi yang lebih sehat dan hidup yang lebih sejahtera. Desa Miru, Kecamatan Sekaran, Lamongan, di balik hamparan sawah yang hijau ini sedang terjadi transformasi besar. Bertahun-tahun lamanya petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia. Akibatnya, tanah menua, hasil panen menurun, dan ketergantungan semakin tinggi. Kelompok Tani Sumber Makmur 1 menjadi garda depan perubahan. Mereka memulai dari hal kecil, menolak agrokimia, kembali pada alam. Kita tidak bisa meneruskan model pertanian yang tidak ramah lingkungan, berbiaya tinggi, dan sedikit keuntungan. Sehingga kita harus mulai berpikir bagaimana melaksanakan pertanian berkelanjutan yang menyenangkan dan membahagiakan, serta memiliki wawasan lingkungan jangka panjang. Pertanian ramah lingkungan adalah kita tidak melakukan praktek-praktek yang mengganggu keseimbangan agroekosistem. Suatu contoh, kita tidak boleh mengganggu aktivitas mikroba di tanah dengan menaburkan racun kimia yang bersifat mengganggu kehidupan keanekaragaman hayati yang ada di dalam tanah, termasuk cacing, termasuk mikroba dan sebagainya. Nah, intervensi-intervensi manusia itu akan mengganggu keseimbangan agroekosistem. Ke depan akan dirasakan bagaimana tanah kita itu semakin rusak. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu tidak akan menjadikan tanah kita semakin baik, tapi akan semakin kritis dan semakin kritis. Imbasnya, produktivitas akan turun, kualitas produk juga akan turun. Sehingga mau tidak mau, petani harus memikirkan pola pertanian jangka panjang dan berkelanjutan. Kita menyadari memang tidak mudah untuk merubah mindset petani, ya, merubah pemahaman petani, merubah perilaku petani yang memang sudah sekian lama, berpuluh-puluh tahun, itu sudah berjalan dan terjadi, berlangsung terus-menerus.
Bahkan ini bisa dikatakan turun-temurun. Sehingga kita paham itu tidak mudah. Tapi bagaimanapun dengan melihat kenyataan yang ada, dengan kebertanian seperti sedemikian rupa, kita harus merubah itu. Kita harus melakukan itu. Akhirnya kita mendorong pemberdayaan dalam rangka merubah mindset petani, ya, merubah perilaku petani, dan merubah daripada tata cara petani berusaha tani. Agar beralih dari sistem konvensional yang dirasa sangat tidak menguntungkan dan merusak lingkungan, beralih ke pertanian yang lebih baik, yaitu pertanian berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan, yang bertani dengan cara yang sehat, yang mungkin lebih efisien, mungkin lebih produktif, lebih menguntungkan, dan yang paling penting lingkungan tidak jadi rusak. Bahkan mungkin nanti pada akhirnya lingkungan akan kembali seperti sedia kala, menjadi subur dan alami. Saya untuk mendukung daripada petani hidup makmur, sumber makmur Desa Miru, karena petani organik adalah sangat penting bagi saya. Kemudian yang terpenting di sini adalah masalah kesehatan. Kita selama ini dimasuki tubuh kita beras dari kimia, kemudian lauk pauk banyak kimianya, buah sayur banyak kimianya. Kemudian sekarang numpuk banyak orang-orang yang sakit. Di rumah sakit itu banyak sekali, wakeh wong podo sakit. Kemudian yang kedua yaitu untuk melestarikan lingkungan hidup. Yaitu pertama itu regenerasi Mas ya, yang muda-muda ini bisa mengganti kami yang sudah tua, anak cucu kita mengganti yang sudah tua. Kemudian yang kedua produktivitas bisa meningkat harapan saya. Kemudian yang ketiga bisa menjual beras organik sendiri. Kini, langkah berani ditempuh, beralih ke pertanian organik, sebuah transformasi yang tidak mudah, namun perlahan mulai membuahkan hasil. Di balik kesuburan sawah ada proses panjang yang dimulai dari sekolah tani dan fasilitas pembuatan ataupun produksi pupuk organik. Di balik kesuburan sawah ada proses panjang yang dimulai dari sekolah tani dan fasilitas pembuatan ataupun produksi pupuk organik cair. Disinilah ilmu dan praktek dibekali kepada para petani untuk menjadi petani yang mandiri dan berkelanjutan. Perubahan tak bisa berjalan sendiri. Di Desa Miru, transformasi ke organik dipandu oleh pengetahuan dan kerja kolektif. Sekolah tani berdiri menjadi ruang belajar, dari petani untuk petani. Di sini, mereka belajar tentang keseimbangan ekosistem, mengenali serangga baik dan buruk, dan cara membuat pupuk cair dari bahan alami. Kita mengadakan sekolah lapang pengelolaan lembaga terpadu ini sejak tahun 2021. Dengan proses edukasi yang panjang ini, tentu kesiapan petani untuk bertransformasi menjadi pertanian organik ini sangat kuat. Karena apa? Petani sudah memahami apa hakikat bertani organik itu.
Pertanian organik adalah persahabatan petani dengan alam. Pertanian organik adalah tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal. Pertanian organik adalah bagaimana menghormati kehidupan. Pertanian organik adalah bagaimana memanfaatkan semua sumber daya ekonomi itu untuk efisiensi usaha tani dan lain sebagainya. Sehingga secara teknis petani di kelompok tani Sumber Makmur ini sangat siap untuk bertransformasi menjadi pertanian organik. Jadi sebagai sesuatu yang menjadi keniscayaan bahwa setiap perubahan itu pasti pelakunya adalah manusia. Nah, manusia itu digerakkan oleh pola pikir. Oleh karena itu yang kita kerjakan pertama kali dalam membangun suatu sistem pertanian yang lebih baik adalah bagaimana membantu petani untuk memahami apa yang akan dikerjakan. Nah, melalui sekolah itu kemudian terbangun pola pikir yang ramah terhadap lingkungan. Pola pikir yang kemudian mampu memanfaatkan sumber daya lokal. Pola pikir yang kemudian mampu mandiri dan lain sebagainya. Karena kemandirian itu sangat penting, kedaulatan berpikir itu sangat penting bagi petani. Nah, apa yang kami kerjakan adalah setelah sekolah itu mereka akan belajar bagaimana menganalisa apa yang terjadi di alam, apa masalahnya, kemudian apa saja sumber daya lokal dan potensi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian bagaimana mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Dan tentu dimulai dari pendekatan yang paling utama pertanian organik adalah kembali membangun kesuburan alami lahan pertanian. Agar lahan ini semakin subur, semakin tidak minta pupuk kimia, semakin bisa menyehatkan tanaman, sehingga kemudian tanaman juga tidak perlu dilakukan aplikasi pestisida kimia, karena itu sudah tidak dibutuhkan. Tanaman sudah tumbuh dengan sehat. Nah, semua aspek itu menjadi satu kurikulum besar dalam proses pembelajaran petani yang mandiri dan berkelanjutan dengan bertani organik. Ini yang kami maksudkan bersama-sama. Pertanian organik ini luar biasa. Karena apa? Karena pertanian organik itu tidak bergantung dengan produk-produk dari luar. Kalaupun menggunakan itu sangat terbatas. Sehingga kemudian tercapai efisiensi usaha tani yang cukup tinggi. Biaya usaha tani semakin menurun, kemudian input dari luar semakin berkurang, belanja lokal akan semakin tinggi, sehingga juga membantu menekan inflasi lokal. Sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit terpadu ini sebenarnya adalah kekuatan fundamental kami. Karena semua hal yang kami lakukan bergantung pada ketersediaan SDM. Bagaimana petani berani membuka pikiran untuk beralih dari pertanian konvensional ke pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan, itu melalui sekolah tani. Termasuk bagaimana kami mengurai masalah kelembagaan, mengurai masalah sosial, bahkan menyelesaikan konflik-konflik kepentingan di lahan, itu lewat sekolah tani. Membuat perencanaan, membuat desain lembaga yang lebih bagus ke depan, regenerasi, semuanya berakar di sekolah tani. Sehingga kegiatan food agriculture praktis yang kami kembangkan, semua itu berawal dari sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Di sekolah lapang kami laksanakan seminggu sekali setiap hari Jumat, dipandu oleh Bapak Hamim Asari selaku POPT di Desa Miru dan tim PPL dari BPP Kecamatan Sekaran. Jadi di sekolah tani biasanya diawali dari pertemuan rutin yang membahas sekitar persoalan di lahan, dari pengendalian hama penyakit, irigasi dan sebagainya. Terus mencari sumber-sumber penyelesaian, menyediakan sumber daya sarana produksi pertanian dan sebagainya. Setelah itu kita mencoba melakukan semacam desain rencana kerja ke depan untuk menjaga kontinuitas dari kegiatan usaha tani bersama. Sehingga di sekolah tani itu tidak hanya sekedar membahas teori pertanian, tapi juga menyelesaikan semua masalah yang ada di kelompok tani. Sekolah tani ini diikuti oleh sekitar antara 30 sampai 40 orang dari 120 anggota kami. Mengapa demikian? Karena di tempat kami masih ada stigma bahwasanya perempuan tidak bisa dalam satu majelis dengan laki-laki. Sehingga petani-petani kita yang perempuan masih sedikit yang bersedia mengikuti sekolah tani. Yang kedua, teman-teman kami yang masih bertahan di sistem pertanian konvensional juga masih belum berkenan untuk ikut sekolah tani. Yang ketiga, kaum milenial itu juga masih kita
masih sedikit lah yang mau bergabung di sekolah tani, bukan karena apa, karena memang kadang-kadang anak-anak ini merasa tidak enak kumpul dengan bapaknya di situ bareng-bareng dan sebagainya. Sehingga ke depan harapan kami sekolah ini nanti akan kita bagi jadi beberapa kelas. Ada kelas wanita tani, ada kelas petani, dan ada kelas milenial tani. Pertama kali kita mengusulkan adanya sekolah lapang pertanian ini dengan sistem peta studi. Dengan sistem peta studi, kita melakukan peta studi dengan studi pemupukan. Dengan berbagai macam pemupukan, berbagai macam peta, macam-macam beda dosis. Petani Miru sangat antusias sekali. Mereka menerima dengan baik sekali. Bentuk pendampingan rutin adalah sekolah pertanian setiap seminggu sekali yang kita lakukan di Potan Sumber Makmur 1 Miru. Di mana dengan adanya sekolah tersebut, kita melakukan 4 prinsip PHT. Salah satunya pengamatan mingguan. Jadi setiap seminggu sekali kita melakukan pengamatan mingguan. Dengan adanya pengamatan mingguan, kita bisa menentukan apakah dengan pengamatan itu kita membutuhkan pemupukan atau kita membutuhkan penyemprotan enggak. Dengan pengamatan mingguan, kita bisa melestarikan musuh alami. Dengan nantinya kita bisa menjadikan petani ahli PHT. Rumah kompos dan lab Agens Hayati menjadi dapur inovasi. Disinilah ramuan organik diracik dengan cermat. Oke pemirsa, saatnya kita melihat seperti apa produksi POC, pupuk organik cair yang ada di rumah kompos ini. Nah, ini saya sudah bersama Bapak Zainuddin, Kepala Rumah Kompos POC. Nah, ini ada 3 ruangan pemirsa. Yang pertama ini bahannya menggunakan dari sisa-sisa buah gitu ya Pak ya. Nanti kemudian diproses menjadi pupuk cair, dan kemudian di ruangan yang kedua ini bahannya dari bumbu-bumbuan seperti kunir, jahe, laos dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini cukup menantang, dari kotoran hewan. Nanti kita akan review satu-satu. Ikuti terus perjalanan saya. Oke Pak Zainuddin ya. Ya kalau di ruangan ini memang tidak terlalu menyengat ya, baunya mungkin lebih agak nyaman karena ini dari buah-buah. Ini sebenarnya bukan buah yang sisa-sisa juga nih Pak ya, atau memang ini sudah yang busuk-busuk ya? Iya. Nah, tentunya ini kan ini ada nanas ya pemirsa ya. Gimana nih cara kerjanya Pak? Mungkin sekilas bisa dijelasin Pak Zainuddin. Kita chopper, terus kita masukkan, kita tambahin air leri. Tambahin lagi tetes. Tetes apa Pak? Gula tetes Mas. Gula tetes. Iya. Nah, ini kemudian nanti dicoper, dihancurkan pemirsa. Ini selain buah nanas, apakah nanti dicampur dengan buah lain Pak Zainuddin? Enggak. Ini cukup nanas saja Iya. di sini ya. Oh ternyata cuma cukup nanas pemirsa. Kemudian kita dihancurkan, ditambahkan tetes. Iya. Kemudian prosesnya berapa lama ini? 1 bulan. 1 bulan Iya. sampai nanti keluar air gitu Pak. Udah ada airnya Mas. Oh, sudah Kan ada ada itu apa? Air lerinya. Oh gitu ya. Nanti itulah yang nanti akan menjadi pupuk Iya. gitu ya. Salah Ini satu mungkin bahan bisa baku. dikatakan fermentasi gitu Kak. Iya, fermentasi. Ya, baik pemirsa, setelah melihat proses pembuatan pupuk organik cair dengan menggunakan bahan buah nanas, selanjutnya kita akan lihat dengan menggunakan bahan yang lain, yakni menggunakan bahan bumbu dapur seperti kunyit, jahe, Iya. apa aja, lengkuas, laos, dan Iya. lain sebagainya. Kita lihat seperti apa. Ya, mungkin dari segi cara kerjanya sendiri seperti apa Pak Zainuddin? Apakah sama dengan sebelumnya atau ada perbedaan? Hampir sama Mas. Seluruh bahan tadi dicoper lalu dijadikan satu, terus dimasukkan ke Oke, jadi cara kerjanya sama, cuman yang membedakan adalah bahannya. Bahan, iya. Kalau tadi menggunakan buah, sekarang menggunakan bahan dari bumbu-bumbuan. Oke, ini sepertinya karena ini sudah jadi pupuknya, Iya. udah jadi pupuk cairnya. Mungkin selanjutnya saya akan ngajak pemirsa menengok salah satu pupuk cair, tapi ini dari kotoran hewan gitu ya. Ikuti terus perjalanan saya.
Oke pemirsa, saat ini kita akan menggiling atau mencacah dari buah nanas ini yang kemudian nanti akan dicampur dengan kotoran sapi. Nah kemudian nanti didiamkan, dikasih tetes ya Pak ya, sekitar sebulanan nanti kita tunggu baru nanti jadi POC, pupuk organik cair. Oke, let's go Pak, kita lakukan. Kita aduk ini semua bahan sampai tercampur dengan sempurna, ditambah dengan airan beras juga. Jadi dari beberapa bahan ini nanti kita akan taruh di dalam drum selama sekitar 1 bulanan, kita fermentasi, baru pupuk ini bisa digunakan pemirsa. Karena selain ramah lingkungan, ini juga sehat ya nanti untuk hasil pertaniannya, bebas dari bahan kimia. Bagi mereka, pertanian organik bukan sekedar metode. Ini adalah filosofi baru, bertani sejalan dengan alam. Dampak pertanian organik di Desa Miru bukan hanya terasa di tanah, tapi juga menjalar hingga ke dapur-dapur rumah ke kebutuhan paling dasar, pangan yang sehat dan terjangkau. Perubahan ini tak terjadi sendirian. Dukungan berbagai pihak mempercepat langkah para petani dari pemerintah daerah hingga Bank Indonesia yang ikut hadir bukan hanya melalui pembiayaan dan fasilitas, tapi juga lewat peran pentingnya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi. Karena ketika petani mandiri dan produksi pangan stabil, harga beras pun menjadi lebih terkendali. Inilah bukti bahwa keberdayaan petani adalah fondasi utama ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Pertama, saya mengapresiasi kepada pemerintah Desa Miru, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, karena telah mengalokasikan sejumlah dana desa untuk pengembangan inovasi di pertanian, khususnya komoditas beras sehat. Yang kedua, kepada BI, karena bermitra dengan kelompok tani Sumber Makmur 1 Desa Miru, Kecamatan Sekaran, sehingga tentunya ini sebuah inovasi yang luar biasa. Desa Miru melalui kelompok tani Sumber Makmur 1 saya harap bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain. Program ini terbukti sukses menaikkan jumlah produktivitas beras sehat ton per hektarnya dan juga mengurangi harga produksi per kilo, yang tentunya nilai jual dari produk ini juga jauh lebih tinggi daripada beras konvensional, sehingga margin yang didapatkan dari hasil produksi beras tersebut bisa lebih tinggi, kesejahteraan petani bisa lebih tercapai, lebih diuntungkan lagi petani. Dan kepada
adalah memastikan ketersediaan pupuk, ketersediaan sarana penunjang pertanian di Kabupaten Lamongan. Terus kita pastikan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga pemerintah Kabupaten Lamongan. Spesifik untuk pertanian organik, karena ini sesuatu yang belum familiar di Lamongan. Salah satunya Desa Miru sebagai contoh percontohan piloting project. Saya harap ini semakin luas lagi diterapkan di desa-desa lain, sehingga letak permasalahan mulai dari proses produksi, processing, pengemasan, hingga pemasaran, kita tahu titik-titik mana pemerintah Kabupaten Lamongan bisa melakukan intervensi di situ. Saya harap kelompok tani Sumber Makmur 1, pemerintah Desa Miru terus mengupayakan musrenbang tingkat desa, naik ke musrenbang tingkat kecamatan, sampai musrenbang tingkat kabupaten, supaya bisa diprogramkan untuk mengembangkan pertanian organik selanjutnya. Kita memilih Desa Miru, terutama Poktan Sumber Makmur 1, ini karena tadi yang disampaikan Pak Wabub, Lamongan merupakan lumbung padi ya Pak? Lumbung pangan nasional. Ya. Lumbung pangan nasional dan juga produksinya yang sangat tinggi. Kalau kita lihat Jawa Timur, ini produksinya tuh hampir 800.000 ton untuk gabah kering, dan ini kita melihat potensinya sangat besar. Jadi ini yang perlu kita kembangkan. Ini juga untuk menunjang pengendalian inflasi kita. Karena kalau dari sisi pasokannya cukup, mudah-mudahan di pasarnya juga akan semakin balance dan harganya semakin terkendali. Lalu kenapa Sumber Miru 1? Kita melihat banyak potensi di sini. Yang pertama dari potensi kelembagaannya itu masih bisa dikembangkan. Dari potensi SDM-nya itu juga masih bisa sangat dikembangkan karena minat belajar yang sangat tinggi. Tadi yang ada sekolah lapang dan sekolah tani itu juga sangat mendukung. Lalu dari sisi prospek untuk sustainabilitas usahanya ini juga sangat bagus. Dan yang paling penting adalah dari sisi produknya. Jadi produktivitas ini masih sangat potensial untuk ditingkatkan. Seperti tadi, bermula dari sekitar 7 ton, sekarang sudah bisa mencapai sekitar 10 ton per hektar. Itu yang menjadi dasar BI memilih. Karena melihat potensi Sumber Miru 1 yang sangat besar, itu kita berusaha dari end to end. Jadi mulai dari sisi produksinya, kita support dengan pendampingan dari Universitas Brawijaya. Ini sebagai tenaga ahli yang mendampingi proses pertanian di sini. Lalu yang kedua, kita juga memperkenalkan yang namanya teknologi pertanian ya. Dan ini juga untuk mendukung good agriculture process dengan memperkenalkan smart irrigation. Itu yang kita coba dukung. Lalu selain itu kita juga di sisi packaging kita juga support, di sisi marketing ini juga yang sangat penting. Kita selain mengikutkan produk dari Sumber Makmur 1 ini ke misalnya eksibisi pameran-pameran, kita juga mengajak ke beberapa kali misi dagang. Kita ajak waktu itu ke Ambon, dan nanti minggu depan ini mungkin kita akan ke Sorong, kita akan juga bawa dari Sumber Miru. Kita Sumber Makmur 1 sampai ke arah yang lebih nasional mungkin. Wujud kita membantu Poktan itu dengan biaya yang kita ambilkan dari dana desa. Tiap tahun kita bantu pembiayaannya walaupun belum bisa maksimal,
hanya sekitar per tahunnya itu 30 sampai 50 juta kita keluarkan dari dana desa untuk membantu kegiatan Poktan 1 atau Gapoktan demi kegiatan yang ada di Desa Miru, khususnya di pertanian Desa Miru, Kecamatan Sekarang, Kabupaten Lamongan. Sinerginya sangat baik. Kita bisa berjalan berdampingan, beriringan, ya seperti itu. Desa bisa memberikan sedikit dana yang diambilkan dari desa untuk kegiatan sekolah tani, dan alhamdulillah dengan adanya sekolah tani kita bisa ambil atau kita dibantu oleh Bank Indonesia sehingga kegiatan ini bisa atau kedepannya lebih baik dan lebih maju sehingga petani kita nanti itu bisa menjadi makmur. Itu tujuannya. Kini, para petani punya harapan baru. Tak hanya panen lebih sehat, tapi juga penghasilan yang stabil. Menjadi petani organik bukan suatu hal yang mudah dan di Poktan Sumber Makmur 1 sudah memulainya. Bukan sekedar soal menanam, tetapi juga soal bagaimana merubah cara berpikir. Saya Holil Syah pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.